Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamaldin Zaki dengan NPM 82. Di sini saya akan membuat video tugas project EAS, yaitu membuat plakat. Di sini saya memulai membuat desainnya di SolidWorks. Saya membuat plakat. Plakat saya bertujuan untuk apresiasi lomba, dan lomba saya itu dalam bidang survei. Jadi saya mencari referensi bentuk plakat yang kurang lebih vibes-nya seperti survei. Jadi kita mulai dengan seperti di ketentuan, dengan panjang 150, lebarnya 100. Lalu kita extrude bos. Lalu di sini kita buat potongan agar nanti plakatnya bisa dimasukkan ke dudukan. Lalu kita atur panjangnya 20. Ini jarak dari sini ke sini 20, dari sini ke sini 23. Lalu kita extrude cut. Nanti hasilnya seperti ini. Setelah selesai extrude cut, kita nanti membuat bentuk. Dimulai dari membuat center line, lalu center line lagi. Ini saya menggunakan, nah ini jadinya kita masuk ke center lagi agar nanti kita saat menggunakan tiga titik lingkaran nanti bisa pas. Ini contohnya. Nah, tiga titiknya dari sini, sini, dan juga sini. Lanjut, kita membuat bentuk atasnya dengan menggunakan tool yang bernama Style Spline. Lanjut. Nah, ini yang kedua, bentuk pertama, bentuk kedua. Lalu nanti kita extrude cut. Setelah extrude cut, kita nanti pilih sini, 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 dan juga sini. Nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, pada tahap selanjutnya yaitu pemberian annotation. Nah, di sini kita buat garis-garis dulu untuk tempat katakan annotationnya. Lalu kita lanjut, kita kasih font satu-satu di sini sesuai yang diinginkan. Setelah semua sudah terisi, semua font sudah terisi, kita lanjut, kita extrude cut, kita pilih blank, lalu kita atur kedalamannya 10 mm. Jadi kurang biasanya seperti ini. Setelah selesai pada tahap ini, lalu kita save dengan format Parasolid. Nah, agar nanti kita bisa import ke Mastercam. Lalu lanjut kita ke step Mastercam. Kita lanjut ke step berikutnya yaitu import ke Mastercam. Kita pilih file yang tadi karena file yang sebelumnya ada error, jadi saya sedikit edit di teksnya. Nah, setelah diimport tampilannya seperti ini. Setelah selesai import, kita masuk ke menu mesin, lalu mill, lalu kita klik yang default. Setelah masuk mesin nanti akan seperti ini tampilannya. Lalu kita klik plus, kita pilih stock setup, kita sesuaikan ukurannya dengan ketebalan yang tadi 150 dikali 100 dengan ketebalannya 13 mm. Kita klik OK. Setelah selesai stock setup, kita masuk ke toolpad group. Setelah selesai stock setup, kita masuk ke toolpad group 1, kita pilih contour, kita klik bagian luar ini, lalu kita klik OK. Kita pilih tool, create tool, klik kanan create tool, lalu kita pilih flat angle, next. Kita buat diameter yang menjadi 1, lalu kita pilih di linking parameter, kita atur kedalamannya menjadi minus 13, kita klik absolute semuanya, lalu kita klik OK. Kita cek apakah ada error, ternyata aman. Lanjut kita klik pocket, kita buat agar tulisannya timbul, jadi nanti bagian ini sekitar tulisan, dan nanti kita cut sebesar 10 mm, jadi nanti tulisannya lebih timbul. Kita klik yang pertama bagian ini, lalu di bagian tulisan. Kita klik OK, lalu kita klik tool, kita pilih tool yang kita buat tadi, kita klik finish, lalu kita pilih zigzag, finishing spasinya kita buat 0,5. Lalu di linking parameter kedalamannya kita atur minus 10 mm. Kita klik absolute semua, kita centang, lalu kita post processing, kita lihat prosesnya apakah ada yang error. Nah, sudah aman ya. Lalu kalau semua sudah aman, di sini G-code siap kita ekspor.
lalu masuk ke Fanuc, ke Swansoft. Kita klik centang, yes, lalu kita klik nama filenya, kita klik save. Oke, selanjutnya lanjut ke step berikutnya, yaitu di Swansoft. Tapi karena di softwarenya mungkin ada beberapa fitur yang memang tidak bisa membuang potongannya, jadi terlihatnya begini. Ini sebenarnya benda kecilnya sudah terpisah sama sampah yang sebelumnya, yang tidak digunakan pada bidang. Setelah step pembuatan plakat, lanjut untuk step pembuatan dudukan plakatnya di Mastercam. Pada tahap berikutnya kita simulasi di Swansoft. Langkah pertama, kita matikan emergency, lalu kita hidupkan mesin, lalu kita bersihkan dulu jika sebelumnya, lalu kita buat benda kerja, kita atur panjang lebarnya lebih panjang dan lebih lebar dari benda yang sebenarnya yang mau di CNC, karena agar kelamnya tidak bertabrakan dengan mata bor. Tadi saya tambahkan 20 mili tiap panjang dan tiap lebarnya. Lalu di sini kita pilih plan, kita pilih plan yang ini, kita klik OK, lalu kita geser. Jika sudah, di sini kita tambahkan tool, ukurannya sesuai dengan yang di Mastercam tadi, diameter dan juga panjangnya. Untuk RPM di sini saya buat 15.000. Kita taruh di T1, lalu kita mount. Oke, setelah selesai mount, di sini kita rapid position, kita pilih tengah sesuai di Mastercam tadi. Kita klik offset heading, warp, lalu X kita buat 0, measure, Y juga 0, Z juga 0. Kita pause, oke. Titik benarnya sudah 0 semua. Lalu jika sudah, di sini kita masuk mode edit, lalu masukkan G-code-nya. Kita pilih tipenya yang NC. Nah, ini kita tutup dulu pintu dari mesinnya. Lalu jika sudah, kita mulai proses CNC-nya. Di sini prosesnya lumayan lama, mungkin nanti videonya saya percepat atau saya langsung skip di hasil CNC-nya. Kurang lebih seperti ini hasilnya setelah selesai CNC. Ini sebenarnya di pinggir-pinggir ini sudah terpotong, tapi karena di softwarenya mungkin ada beberapa fitur yang memang tidak bisa membuang potongannya, jadi terlihatnya begini. Ini sebenarnya benda kecilnya sudah terpisah sama sampah yang sebelumnya, yang tidak digunakan pada bidang. Setelah step
pembuatan plakat, lanjut untuk step pembuatan dudukan plakatnya di Mastercam. Kita lanjut pada tahap berikutnya, yaitu membuat dudukan plakat. Kita mulai dari rectangle, kita atur anchor of center, nanti kita atur ini dengan panjang 100, tingginya 20. Kita klik centang, lalu kita klik rectangle lagi. Oh, masih ngelak. Kita lanjut di sini, kita buat lagi anchor to center, kita atur lebarnya 23x2 jadi 46, tingginya 3 mm. Kita centang, kita pilih di sini machine, lalu kita klik default. Sebelumnya mohon maaf Pak Fatur, karena ini tadi saya sudah mencoba, saya pocket, jadi malah yang tengah ini tidak mau bolong, error, jadi simulasinya tidak berjalan. Tapi kalau di kontur itu bisa, jadi yang berlubang sebelah sini, sininya malah utuh yang tengah. Mungkin saya hanya bisa membuat kontur itu karena saya pocket agar yang tengah ini berlubang malah tidak bisa. Mohon maaf atas kekurangannya. Jadi ini berat terbalik, yang harusnya yang sini bolong, yang malah yang sini masih ada tapi yang pinggirnya bolong gitu. Oke, ini lanjut, kita klik plus, kita klik stock setup, ini tadi 20, 100, untuk lebarnya 20. Kita klik OK, nilai nama, nunggunya. Baik, di sini kita lanjutkan, sebentar masih ngelag. Di sini kita klik kontur, lalu kita pilih ini dan ini, kita klik centang, lalu di sini kita create tuh, kita create and new 1 mm, 1 mm, panjang 75 finish. Lalu di sini cut parameternya sudah benar, editingnya kita matikan, shading parameternya kita buat minus 20, lalu kita klik absolute semua, absolute, lalu kita centang, kita tes apakah ada error. Nah, jadinya seperti ini, yang bisa berlubang sebelah sini. Kita lanjut nanti ke proses simulasi CNC di Swansoft. Lanjut simulasi di Swansoft, pertama kita ke gambar CNC, lalu kita hidupkan mesin, kita ganti keyboard yang sebelumnya, lalu di sini kita tambahkan stopwatch. Di sini untuk lebarnya saya tambah karena pada pastikan tadi prosesnya itu memotong pinggirannya, jadi kalau tidak ditambah nanti motherboardnya menyenggol klem jadi patah. Kita klik OK, lalu kita setting ragumnya, kita naikkan jumlah kerjanya. Nah, sampai sini kita tambah sedikit lagi, cukup. OK, kita klik OK, lalu di sini kita klik X plus, Y plus, dan Z. Jadinya sudah, jadi di sini kita tambahkan itu diameter 1, panjangnya 75, lalu lebarnya kita atur 10.000. Kita klik OK, kita tambah ke station 1, kita mount tool, lalu kita klik OK, lalu di sini kita klik applied position, kita pilih yang tengah, kita klik offset setting, work, lalu X0 measure, Y0 measure, Z0 measure untuk memastikan titik 0 tidak pecah. Z0 measure, lalu di sini kita pause, kita pastikan 0 semua, lalu kita klik mode edit, lalu kita upload G-code yang tadi, kita pilih format MC, nah ini G-code nya, lalu kita tutup pintunya. Setelah tutup pintu, mesin siap dinyalakan. Nah, singkat prosesnya karena letaknya tinggi. Nah, sebentar. Nah, ini dia hasilnya. Jadi pinggirnya terpotong, sama yang tengah tadi terpotong. Ini tinggal membuang karena ini bolong. Nah, bolong sampai bawah ya. Nah, sudah selesai proses pembuatan plakat serta dudukan saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.